Haleluya. Pada malam hari ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebulan telah berlalu, kita telah melakukan ibadah sektor pada bulan Juli dan pada bulan Agustus, dan saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan lagi. Terlebih dahulu kita berikan salam dengan penuh sukacita kepada teman-teman. Kita katakan haleluya. 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 Kita mau masuk hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan.
Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Kita masih masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir pada malam hari ini di tempat ini. Lebih sungguh-sungguh katakan dengan hatimu, Roh-Mu yang hidup Tuhan, penuhi kami. Pada malam hari ini kami undang lawatan Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik di tempat ini maupun di gereja masing-masing Tuhan. Tidak mengurangi rasa sukacita kami kepadamu Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai kami Tuhan. Haleluya Bapa. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai kami Tuhan, yang menyertai. Katakan dengan hatimu, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan dengan lembut, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan pada saat hari ini ya Bapa. Kami mengucapkan syukur kami
belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Bahwasanya Tuhan Kau masih baik Tuhan, dan sangat baik Tuhan untuk kehidupan kami ya Bapa. Kau tetap ada Tuhan di setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Tidak mengerti lagi kami Tuhan betapa baiknya Tuhan Kau Tuhan terhadap hidup kami ya Tuhan. Kami dapat Tuhan menikmati Tuhan bagaimana Tuhan segala tuntunan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Di saat kami Tuhan merasa gelisah Tuhan atas kondisi yang terjadi pada saat hari ini ya Bapa, tapi Engkau menenangkan kami Tuhan. Sebagaimana Kau Tuhan juga Tuhan memberikan kami Tuhan ketenangan Tuhan di atas padang rumput yang hijau ya Bapa. Di sana Engkau Tuhan membaringkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat hari ini ya Bapa, biarlah kami Tuhan dapat Tuhan mengucapkan syukur kami Tuhan dalam ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya inilah Tuhan dapat kami Tuhan berikan kepadamu ya Bapa. Tidak berarti Tuhan segala kehidupan kami di luar sana ya Bapa. Kami mengerti Tuhan bahwa pada saat hari ini Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang selalu menuntun hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami tidak dapat Tuhan berjalan sendiri tanpa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan teman-teman kami ya Bapa, mungkin Tuhan masih belum Tuhan tergerak Tuhan untuk melakukan Tuhan ibadah online bersama kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau lah yang menggerakkan hati dan pikiran mereka ya Bapak, agar Kau Tuhan selalu Tuhan ada untuk mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan segala Tuhan halangan juga Tuhan untuk mereka dapat mengikuti ibadah ini Bapak. Biarlah Kau Tuhan yang memberikan solusi atas mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan biarlah mereka Tuhan dapat menikmati Tuhan bagaimana kebaikan-Mu juga seperti kami juga merasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, ibadah yang singkat ini ya Bapak kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian ya Bapak, mulai dari worship leader kami ya Bapak, pemain musik Tuhan, singer Tuhan, dan juga Tuhan para pelayan-Mu Tuhan yang meliput Tuhan daripada ibadah ini ya Bapak, dan hamba-Mu Tuhan yang Kau utus Tuhan di tengah-tengah kami Bapak. Bapak guru kami Tuhan, Bapak Guru Baride Bapak, biarlah Tuhan Kaulah Tuhan yang memberikan Tuhan semua jawaban Tuhan atas kegelisahan kami atas dirinya Bapak. Biarlah tutur katanya Tuhan hanya daripada-Mu ya Bapak, biarlah itu Tuhan tertanam ya Bapak, bertumbuh dan berbuah Tuhan, dan dapat menghasilkan buah yang baik Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak pada saat hari ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ibadah kami ini Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang berotoritas atas ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu pada saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau undang hadirat Tuhan lebih lagi, kita mau sukacita di dalam hadirat Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dimanapun berada, biar kiranya kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita mau katakan sukacita penuaian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut
lagi. Kita mau katakan Allah bangkit. Wow, wow. Mari sama-sama katakan. Wow, 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 gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah. Serahkanlah musuhmu Tuhan, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sama-sama kita katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah. Serahkanlah musuhmu Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi kita katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk kembali duduk. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Biar kiranya firman yang boleh hambanya beritakan menjadi rema dalam hidup kita, mengubahkan setiap hati kita. Saya nanti di akhir pujian ini mengundang hambanya untuk maju ke depan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kubawa hidup ini Tuhan. Menghargai
Selamat malam untuk seluruh pemuda sektor 2 dimanapun saat ini berada. Kebaktian kita saat ini adalah kebaktian yang ketiga, dimulai dari
bulan Juni, dan bulan Juli, Agustus, dan sekarang September. Oleh pengurus menyodorkan ke saya ayat daripada firman Tuhan yang menjadi renungan pada saat ini. Sama-sama kita masuk di ayat yang sudah disodorkan ke saya, Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 dimulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31, supaya kita semua boleh mendapatkan atau diberkati oleh firman Tuhan ini kepada pemuda dimanapun saudara berada pada saat ini. Kita akan sama-sama membacanya dalam bentuk responsoria. Saya akan masuk di ayat yang ke-28, lalu nanti pemuda seluruhnya dimanapun berada ayat yang 29, lalu nanti sambung lagi saya yang ke-30 dan disambung oleh pemuda di ayat yang ke-31. Kalau kita sudah sama-sama ada di sana secara responsoria, saya akan mulai. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Haleluya. Karena ini ayat disodorkan dari panitia, dan mungkin juga barangkali penghantar pujian kita tadi sebelum khotbah ini menjadi firman Tuhan ini. Mungkin panitia apakah itu disengaja atau tidak, tapi itu lagu kita yang menghantar adalah mengenai firman Tuhan ini. Pada pemuda dimanapun Anda berada, mungkin tidak kelihatan dari situ, saya juga membawa di sini firman Tuhan Alkitab dalam bacaan sehari-hari. Di samping supaya kelihatan agak bonafit, karena biasanya dosen begitu. Karena saya seorang pengajar, kalau dosen itu kalau bukunya besar-besar kelihatan bonafit, apalagi diimbangi dengan kalau kepalanya botak, kacamatanya sedikit mundur, maju ke belakang, turun, itu menunjukkan bonafiditas daripada seorang dosen. Ya, tidak identik dengan itu ataupun identik dengan itu. Saya bawa sekarang di sini dua Alkitab, satu dengan bahasa sehari-hari, karena saya melihat nanti ayat dengan bahasa sehari-hari ini lebih pas ayatnya untuk kita pahami. Kadang-kadang dengan bahasa terjemahan baru sekarang ini dalam Alkitab ini mungkin kita agak bisa jadi sedikit bingung dibuat atau tidak jelas. Sekarang 2:30 saya akan coba nantinya untuk bisa lebih pas untuk memberitahukan firman Tuhan ini. Pertama, ayat ini sulit kita maknai maksudnya. Kalau sejarah daripada ayat ini muncul, kita tidak dapat. Saya coba menjelaskan sesuatu, kalau bisa dibuat dengan bahasa-bahasa yang sederhana, untuk itu lebih mudah dipahami oleh yang mendengarkan, saya coba dengan itu.
Yesaya 40 ini adalah cerita ketika bangsa Israel di pembuangan. Sebelum ke pembuangan saya cerita dulu sedikit. Setelah Salomo mati, maka estafet Raja Israel itu jatuh kepada anaknya namanya Rehabeam. Otomatis biasanya demikian kalau kerajaan. Lalu saudara, setelah Rehabeam ini menjadi raja, dikumpulkanlah para tua-tua. Dia ingin mendapatkan masukan. Kira-kira nanti kalau saya jadi raja, apa yang akan saya lakukan? Kira-kira demikian. Lalu diundanglah tua-tua di kerajaan Israel. Tua-tua ini menjawab, kalau bisa Pak Rehabeam, kira-kira kalau kita, ya artinya sekarang, coba nanti kalau pajak itu dikurangilah. Pajak yang dilakukan atau dikenakan oleh bapakmu dulu Raja Salomo terlalu memberatkan daripada masyarakat. Kalau bisa kurangilah. Oke, kira-kira demikian. Tapi sebelum dia mengeksekusi pendapat ini, dia tanya lagi para pemuda-pemuda seangkatan dengan dia. Pemuda-pemuda, datanglah ke sini dulu. Namanya pemuda. Cepat dia datang. Mereka datang. Apa raja? Saya mau raja. Saya sudah diangkat menjadi seorang raja. Kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Kata Rehabeam. Oh kalau begitu, kata orang ini, orang tua-tua dikatakan supaya pajak mereka itu dikurangi. Pajak daripada rakyat ini dikurangi. Menurut kalian bagaimana? Jangan begitu raja. Kalau demikian permintaan orang tua-tua, kalau dari kami, kalau bisa tambahkan lagi 2 kali lipat. Kira-kira begitu. Dan ini didengar oleh Rehabeam. Maka pajak ketika masyarakat, ketika rakyat itu datang untuk menuntut, untuk memohon, meminta supaya pajak ini dikurangi, justru dikatakan tidak. Malah dinaikkan pajaknya. Akhirnya kerajaan itu pecah. Dari 12 suku ini, oleh karena aturan yang mengatakan pajak ini dinaikkan, pecah. 10 orang, jadi yang satu kelompok adalah kelompok Yehuda. Karena Rehabeam, Salomo kelompok turunan Yehuda. Otomatis semua turunan Yehuda mengikuti supaya ditingkatkan. Lalu masuk satu daripada suku Benjamin, ada 2. Setuju satu kelompok. Yang 10 lagi tidak mau. Akhirnya mereka, kerajaan itu pecah. Yang 10 itu ada di bagian utara. Yang 2 suku ada di bagian selatan. 2 suku itu adalah Yehuda dan Benjamin. Pendek cerita, setelah berjalan kerajaan ini dan sudah pecah, pada akhirnya 2 kelompok kerajaan ini menyembah berhala. Tuhan marah sama mereka. Akhirnya 2 kerajaan ini dihukum, dibuang. Yang selatan dibuang ke Babel. Yang utara dibuang ke daerah Asyur. 2 tempat ini kalau kita lihat sekarang adalah Mesopotamia, diistilahkan sering dikatakan Irak dan Iran sekarang. Kesitulah dua-duanya dibuang. 2 kelompok ini dibuang. Cuma kalau kita baca akhir ceritanya, kelompok yang 2 suku yaitu Yehuda dengan Benjamin balik lagi dia ke Yerusalem. Dan inilah sekarang yang ada di Yerusalem, daerah Palestina. Yang 10 ini tidak tahu kita kemana. Mereka
mereka sudah menyatu dengan bangsa-bangsa di dunia ini dan tidak ada lagi ciri khasnya bahwa dia adalah bangsa yang 10 bangsa Israel itu. Lalu sebelumnya saudara ayat ini, setelah mereka dibuang, yaitu kejadiannya di daerah Babel, disitulah dituliskan tulisan ini. Saudara, kalau daerah pembuangan di daerah orang lain, biasanya ciri-ciri orang daerah buangan itu gampang marah, cemas, khawatir, karena mereka ada di daerah orang lain. Sering mereka melakukan hal-hal yang barangkali di luar akal pikiran normal. Mereka itu tidak ada lagi masa depan. Menurut mereka, mereka tidak punya lagi masa depan. Orang mereka di daerah pembuangan. Apapun biasanya dikatakan seseorang kepada orang-orang yang dengan status seperti ini, mereka sulit menerimanya. Maka tulisan inilah muncul. Kita lihat nanti, supaya kita lihat ayat ini utuh, kita tidak boleh langsung masuk ayat 28. Setelah mereka di pembuangan ini, saudara, mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka itu seolah-olah di ayat yang 27, kita masuk di ayat 27 dulu. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Biasanya orang-orang di daerah yang tertindas, mereka ini gampang mengeluh kepada Tuhan. Ini agak sulit kalau tadi kita baca ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian? Saya baca dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Agak enak untuk kita dengarkan. Ayat 27, mengapakah engkau, terjemahan biasa. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah. Seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Karena ketiga inilah yang mereka lontarkan. Tuhan tidak mengindahkan nasib mereka. Tuhan tidak memperhatikan haknya. Tuhan seolah-olah tak tahu bahwa mereka susah. Biasanya demikian orang-orang yang tertindas. Padahal ini yang mau kita lihat. Kita baca di buku kita ini ayat 12 dimulai. Tolong ayat 12. Kita mundur ayat 12 di Yesaya 40. Siapa yang menangkar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing, atau bukit-bukit dengan neraca. Judulnya di situ Allah di atas semua Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari dibuat judulnya di situ, saudara. Di ayat yang 12 itu dikatakan Allah Israel tidak ada tandingannya. Artinya begini, apa kaitannya dengan yang tadi? Di awal cerita sebelum ayat 27 itu, Tuhan sudah dengan gamblang mengatakan bahwa dia itu adalah Allah yang perkasa. Di dalam terjemahan aslinya, di dalam bahasa Indonesia hari-hari dikatakan tidak ada tandingannya. Kalau demikian, kenapa engkau masih berkeluh kesah kepada saya? Apakah saya tidak mampu menyelamatkan engkau yang walaupun engkau sekarang ada di daerah pembuangan ini? Kenapa engkau tidak percaya dengan saya?
Bangsa Israel ini, saudara, adalah bangsa yang demikian mudah untuk tidak percaya. Baru saja mereka menyeberang laut Tibereus tersebut, dan laut itu langsung dipecah. Artinya laut itu kita boleh ada di laut tersebut di daerah daratan, karena antara laut di sini dengan laut di sini pisah. Demikian kuasa Tuhan. Tapi ketika mereka diseberang, mereka langsung lupa itu semua kuasa Tuhan yang demikian dahsyat. Para pemuda dimanapun kau berada, suasana sekarang ini mungkin persis sama atau mungkin identik sama dengan kejadian pada waktu itu di daerah pembuangan. Mereka semua gelisah. Dan di mana-mana kalau sekarang situasi sekarang ini gelisah. Saya kalau pergi kemana-mana keluar dari rumah penuh dengan khawatir. Semua penuh dengan khawatir. Kekhawatiran inilah menjadi bagian daripada banyak orang, khususnya pada saat ini. Di mana-mana khawatir. Khawatir akan masa depan. Khawatir akan hari esok. Khawatir kepada nanti nasib anak-anaknya. Khawatir seorang orang tua, khawatir kepada masa depan anak-anaknya. Kekhawatiran. Saking dia khawatir akan masa depan, lupa kalau dia itu hidup di masa sekarang. Akhirnya masa sekarang juga tidak dinikmati. Karena dia selalu berpikir, bagaimana nanti, bagaimana nanti. Jangan sampai di antara pemuda nanti ada yang berpikir, bagaimana usia saya sekarang sudah demikian, di manalah penguli ada, di manalah buruh adi yang ada. Selalu dia khawatirkan itu, mengkhawatirkan akan masa depan. Akhirnya dia tidak menikmati hidupnya sekarang. Tidak perlu kita khawatir lagi. Karena kenapa? Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang demikian dahsyat. Bayangkan sekarang katanya ini boleh dijengkal sampai ke langit. Air laut ditaruh di tangannya. Siapa yang bisa membuat seperti ini? Air laut ditaruh di tangannya. Seperti bagi kita hanya setetes embun, itu laut di tangannya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Laut hanya dipukul dengan tongkat. Laut itu adalah terpisah. Tapi kenapa kita masih cemas dengan Tuhan yang seperti ini? Inilah mereka ditegur. Kalau kita lihat saudara, ayat 13 tadi, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Saudara, ini tidak mungkin lagi ada, karena di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan Allah Israel tak ada tandingannya. Kalau udah seperti ini, oknum yang seperti ini ada di belakang kita, apa kita masih perlu khawatir? Kalau misalkan sekarang datang Pak Presiden Jokowi ke rumah saya, Pak Guru Pardede, saya ada di belakangmu, lakukan pekerjaanmu. Saya langsung katakan siap, karena saya yakin apapun kebutuhan saya pasti dipenuhi. Apakah masalah itu sekarang atau kebutuhan saya masalah sandang pangan? Pasti. Apakah itu masalah papan? Pasti. Apakah itu masalah pekerjaan? Pasti. Apakah itu masalah pangkat? Pasti. Untuk apa saya lagi gelisah kalau sudah presiden yang menjadi backup saya? Padahal presiden ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhanmu itu. Banyak orang sekarang gelisah, padahal di belakangnya ada Tuhan mengatakan, saya bisa mengukur langit itu dengan jari tangan saya. Tapi banyak orang sekarang gelisah. Pemuda sektor 2, jangan sampai kegelisahan itu juga menjadi bagian hidupmu.
apapun sekarang serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya ini di hadapan. Karena saudara, kita ini tidak ada artinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Persoalan kita tidak menjadi persoalan yang demikian sulit untuk dibahas atau barangkali untuk diatasi oleh Tuhan. Kitanya yang berbukit jadi susah. Jangan sampai ada mulai dari sekarang di sini. Oleh karena sesuatu membuat dia menjadi gelisah, khawatir. Tidak akan pernah terselesaikan. Oleh karena kekhawatiran itu menjadi pegangan kita. Demikianlah ayat ini, saudara. Dikatakan tadi ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dan Tuhan itu tidak pernah tidur. Anda, kita semua selalu dipantau. Kalau demikian, kenapa kita harus gelisah? Memang gelisah itu adalah bagian manusiawi, katanya. Saya juga gelisah. Tapi kita sekarang boleh belajar. Jangan sampai kegelisahan itu, jangan sampai kekhawatiran itu menjadi bagian hidupmu sehari-hari. Akhirnya engkau sendiri pun tidak bisa menikmati hidupmu pada hari ini. Sama dengan bangsa Israel di daerah pembuangan. Kita bayangkan sekarang mereka di daerah pembuangan itu, tidak ada keluarganya di sana. Pekerjaan mereka di sana adalah hanya pekerjaan mereka itu misalkan disuruh kerja paksa menjadi babu. Itu pekerjaan mereka. Apalah yang diharapkan oleh seseorang di mana predikat pekerjaannya sehari-hari seperti itu, babu, gak ada harapan. Makanya mereka sulit dinasehati oleh Tuhan. Tapi kalau kita sekarang, saudara, di masa pandemi sekarang ini, kekhawatiran iya pasti ada. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menyelimuti daripada pemuda. Akhirnya masa depannya, masa yang akan datangnya itu selalu dia khawatirkan. Selalu menjadi sesuatu yang demikian mencekam bagi banyak orang, para pemuda. Bukan hanya pemuda, kita sekarang. Saudara, para pemuda dimanapun Anda berada. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sekarang ini semangat kita sudah luntur. Sekarang ini saudara, kekuatan kita sudah drop. Karena kalau kita lihat sekarang di mana-mana ada persoalan. Saya setelah pandemi sudah menandatangani kontrak bahwa penghasilan saya per bulan dipotong 30%. Saya hanya mendapat 70%. Kalau 70% dari misalkan 100 juta masih lumayan. Ini 70% dari yang kecil. Di samping itu hak-hak yang lain itu tidak terpenuhi. Uang makan. Karena biasanya uang makan ini hanya diberikan ketika ada kerja. Sekarang kami kerja, masuk sekali libur, masuk sekali libur. Khawatir. Bagaimana ini nanti? Karyawan kami datang ke saya menangis. Ada 9 orang PHK. Padahal gajinya waktu itu mungkin hanya gaji UMR.
Tapi dia PHK nangis. Dia khawatir. Dikatakan sama saya, Bapak memang gaji saya kecil, tapi kalau sekarang juga saya sudah di PHK, maka saya bagaimana? Anak-anak saya bagaimana? Khawatir. Tapi solusinya, kita berlakukanlah seperti kita, bukan seperti bangsa Israel itu yang tegak tengkuk, tidak mau dinasihati. Padahal di belakang kita ini, saya ulang lagi ini, ada yang meng-backup. Sekarang saudara, kalau saya misalkan mundur di sini, menenderkan daripada tubuh saya ke tembok ini, saya pasti aman. Karena tembok ini sangat kuat untuk menahan saya. Apalagi Tuhan. Tidak perlu khawatir. Apakah engkau sekarang mungkin ada pengurangan dapat pekerjaan? Atau barangkali juga kembali saya katakan, saya sudah begini, di manalah si Bawadi, di manalah si Borwadi. Sepertinya berapa ini, kata orang 30 tahun itu psikologis usia seseorang untuk menikah. Saya bilang sama anak saya sudah jalan 31. Tidak perlu, gak apa-apa Enang. Saya bilang sama dia, tenang aja. Jadi nanti kalau misalkan datang itu calon laki-laki yang ingin datang ke kamu, jangan kamu ibaratnya yang penting ada. Jangan. Tetap kamu nanti seleksi. Kalau kamu sudah suka, bilang lagi sama bapak. Kalau bapak gak suka, bapak usir juga nanti itu. Saya bilang, lu bagaimana Pak, sudah 31 tahun, jangan takut. Jangan oleh karena kekhawatiran itu saudara kita tidak memiliki hari sekarang. Memang kalau kau khawatir, kau dapat itu semua. Gak ada pekerjaan, aduh bagaimana ini. Ada mahasiswa saya yang daftar ulang sekarang, mahasiswa saya itu hanya 50%. 50% hilang. Kalau saya misalkan telepon, kau di mana sekarang? Iya Pak, saya ada di kampung. Kenapa di kampung kamu? Ya Bapak, saya nggak sanggup lagi bayarnya. Orang tua saya lagi nggak ada pekerjaan. Orang tua saya itu dagang, bertiga-tiga, nggak ada lagi sekarang. Ada yang laku, yang dijual, nggak ada yang mau membeli. Khawatir. Tapi kalau kita semakin khawatir, apakah memang jadi dapat yang kita kalau kita jadi untung? Buntung, iya. Itulah gunanya kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Katakan kepadanya, karena kau yang memilih saya jadi umatmu, kau memilih saya menjadi pemuda di sektor 2 ini. Jadi kalau ada masalah sama saya, Tuhan terserah kau ya. Bilang sama dia begitu. Karena saya sudah begini Tuhan, bayangkan setiap hari Sabtu, di minggu terakhir, di bulan berjalan, kami akan mengadakan kebaktian online. Kami sudah masuk mungkin naik mobil, naik motor itu dengan demikian unsur celakanya sangat tinggi. Saya sudah datang Tuhan. Jadi kalau demikian saya serahkan kepadamu, katakan demikian. Jangan seperti orang Israel. Karena dikatakan di sini, dia memberi kekuatan. Dia menambah semangat. Kalau kekuatan ditambah, berapa sekarang kekuatanmu? Lari pagi, kalau saya lari dapat setiap pagi 2 kilometer, ditambahkan menjadi 2,5. Semangatmu sekarang hanya semangat 2 PK, kalau saya konversi dengan 2 PK, ditambahkan menjadi 2,5 PK. Karena kalau kita ada semangat, apapun boleh menjadi berkat. Ada banyak sekarang orang makan daging rasa tahu. Karena kenapa? Tidak dinikmati. Semangatnya letoy. Alango, nyau be. Alango, nggak mau. Daging. Tapi orang yang semangat, tahu pun
rasa hamburger, lagi makan tahu. Puji Tuhan katanya, ini aduh, ini makan burgernya. Burger orang tahu, burger ini burger, makan aja. Karena kenapa? Ada semangat, ada kekuatan. Jadi saya mohon kepada pemuda ini jangan gampang letoy. Semangat karena dikatakan di sini saudara, orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Jangan seperti ini. Kalau orang muda itu harus yang semangat. Kalau orang muda itu adalah yang mempunyai kekuatan. Jangan letoy. Berdiri aja begitu lewat angin, jatuh. Bayangin pemuda, angin berhembus sepoi-sepoi, yang sepoi-sepoi itu sebenarnya ngantuk jadi tidur. Ini anak muda, begitu ada angin sepoi-sepoi lihat, jatuh. Gak ada kekuatan. Saya pernah makan dilihat di kantin kampus kami di daerah Grogol. Ada pemudi, agak cantik sih, ya mungkin karena cantiknya kali. Ditusuklah makanan ini dengan garpu. Lalu mau makan begini, untuk mau makan ke mulutnya aja seperti di 5 menit baru sampai. Lama banget begini. Dalam hati saya ini bagaimana sih? Coba langsung ditelan aja begini di ini. Makanya saya bilang sama anak saya, kalau saya lihat makannya agak lama, makan. Bila perlu sambil lari makan, saya bilang begitu. Anak muda di ayat 30, jangan sampai di sini orang muda menjadi lelah dan lesu. Jangan. Harus tadi ayat 29 itu, dia memberi kekuatan. Ada kekuatan, ada semangat. Kalau saya lihat juga kadang-kadang sekarang, khususnya kita pemuda, datang, begitu. Gak ada sesuatu dari face-nya itu kelihatan dia bercekatan. Dari face-nya itu menunjukkan bahwa memang dia itu apa adanya, dalam arti ya udahlah, terserah. Tapi kalau katakan terserah kepada Tuhan dalam pelayananmu, karena engkau sudah melakukan, kalau Tuhan belum memberkati, kalau katakan terserah boleh. Udah Tuhan, saya sudah lakukan pekerjaanmu. Tapi apa yang menjadi keinginan saya sampai sekarang belum engkau berikan, ya terserah. Tuhan itu kan maha tahu. Dia tahu akan masa depan kita. Kita hanya sampai titik ini saudara yang kita tahu. Nanti saudara jam sekarang ini 5 menit lagi ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi karena batas pemandangan kita, pemahaman kita hanya sampai saat ini. Tuhan itu sudah tahu. Kalau kita tanya sekarang kapan kita mati, udah tahu dia. Kalau siapa yang mau tahu kapan dia mati, tanya aja sekarang. Siapa tahu biar jelas dulu ini. Nanti tanya juga nanti, Pak, kalau saya mati Tuhan nanti dikubur di mana? Supaya tahu tuh, tanya nanti. Ya Tuhan, kalau nanti saya mati di mana dikubur? Tahu dia udah. Siapa tahu ada pengen tahu, cepat-cepat tahu gitu kan, itu kapan mati, kapan dikubur gitu kan. Dia tahu masa depan kita. Kenapa banyak orang lagi yang tidak percaya dengan ini? Tadi saya buat di analoginya. Kalau presiden itu ada di belakang saya, untuk apa lagi saya ada kekhawatiran? Untuk apa lagi saya ada daripada ketakutan? Tapi sekarang ada banyak orang datang ke Baktion, aduh kalau tepuk tangannya sih ya lumayan. Cuma sekarang saya mohon kepada pemuda. Karena sekarang udah banyak orang, ada sebagian pemuda mudah-mudahan tidak di sektor 2. Nyanyi aja mulutnya diatur-atur. Supaya kelihatan agak lebih mulutnya ini agak sopan gitu kan. Jadi mestinya kalau nyanyi yang bagus itu kan talak begini kan, digituin talak gitu. Itu yang bagus. Tapi banyak sekarang supaya tidak talak itu kan diatur-atur. Berikan segalanya kepada Tuhan. Anak muda kan begitu.
Maka di sini sukacita dalam harapan. Ada sesuatu harapan. Inilah judul pada saat ini dalam nas kita, khotbah pada malam hari ini. Kalau tidak ada lagi harapan, ya udahlah. Buru-buru aja. Nah, bagaimana supaya tidak harapan? Ada masa depan di depan. Masih ada, tapi kelihatan masih jauh, tapi sudah mulai ada kelihatan titik-titik cahaya yang walaupun titik cahaya ini masih kecil, tapi sudah ada. Kalaupun masih redup, tapi sudah ada. Ini yang penting. Apakah semangatmu sekarang masih ada? Semangat saya kan tinggal sedikit, Pak. Sudah hampir redup, sudah hampir mati, tapi hampir, belum mati. Sekarang kembangkan itu supaya dia lebih bercahaya. Ayat 31, ini tadi ayat pengantar dari pujian kita untuk khotbah ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Itu. Lalu dibuat contohnya, seumpama Raja Wali. Jangan hanya nyanyian ini. Karena nyanyian itu sebenarnya doa. Kenapa nyanyian ini ada banyak tidak bermanfaat? Karena dia nyanyikan sembarang. Apa bedanya menyanyikan lagu rohani dengan lagu yang ada di luar sana? Lagu di luar sana, saudara, umumnya tidak mempunyai kekuatan secara iman untuk memberikan kekuatan kepada yang menyanyikan. Padelean iya. Kalau di gereja kita dinyanyikan sesuatu pujian, sesungguhnya pujian ini, nyanyian ini menjadi doa sekaligus. Maka saudara tidak jarang oleh karena nyanyian, oleh karena puji-pujian ada banyak terjadi mujizat. Jadi kalau kau nyanyi, yunang asale dehon, udah mulutnya diatur-atur lagi, doanya diatur-atur. Kalau diatur-atur namanya berdoa kepada Tuhan, kan berbicara kepada Tuhan. Bayangkan sekarang orang tuamu ada di sampingmu, kau bercakap-cakap, berkata-kata dengan orang tuamu. Demikianlah sebenarnya berdoa itu kan. Cuma sekarang doa ini sepertinya diatur-atur. Dari mana dulu, kemana lagi, ke sini lagi, kemana lagi. Akhirnya doa itu hanya sebagai katakanlah rangkaian-rangkaian kata-kata. Maknanya tidak ada. Raja Wali, saudara. Salah satu ciri khas Raja Wali. Ada kaitannya dengan khotbah ini. Dengan tulisan firman Tuhan ini. Raja Wali senang bermain di daerah atau di tempat atau di situasi yang kacau balau. Kalau misalkan angin puting beliung sekarang lagi ada, justru di situ Raja Wali itu menari-nari. Disitulah dia bergerak. Disitulah dia menikmati hidupnya. Karena justru dengan adanya angin ini, dia semakin tinggi naik, semakin kencang dia lari atau dia untuk pergi ke tempat yang lain. Kalau tidak ada angin, bagi dia itu tidak ada tantangan, dia malas. Justru dengan ada tantangan itulah, disitulah dia mulai melakukan beraktivitas. Bayangkan saudara, ketika angin badai sudah datang, di situ dia menari-nari, di situ dia bersiul-siul. Karena kenapa? Dengan angin badai ini membuat dia semakin tinggi terbang, semakin jauh untuk terbang. Kalau sekarang ada masalah, yaitu dulu ada bunuh diri.
Jangan sampai ada pemikiran daripada pemuda putus asa. Jangan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ibarat berkata-kata, Tuhan, sepertinya saya sudah berdoa Tuhan begini lama, dan engkau tahu saya berbuatnya sehari-hari begini. Tapi kenapa ini Tuhan? Belum muncul ini. Apa yang saya inginkan ini belum. Nanti Tuhan akan jawab. Daung kedan. Alana moluhulen itu ho, gebe masalah do ho. Nanti akan diberitahu begitu. Kenapa ini Tuhan demikian Tuhan? Tuhan tahu. Kalau itu misalkan diberikan kepada kita, ada sesuatu karena dia kan tahu masa depan kita. Kemana nanti kita akan berakhir dia tahu. Maka sekarang saudara tinggal engkau bagaimana mengikut Tuhan. Saya katakan sering dalam khotbah saya. Bagaimana kita boleh aplikasikan bagaimana mengikut Tuhan. Contoh, ini danau. Ini danau. Katakanlah di danau ini ada perahu banyak. Ada perahu Tuhan. Ada perahu saya. Ada perahu ketua. Ada perahu daripada ketua-ketua sidang. Ada perahu daripada pengurus-pengurus yang lain. Masing-masing kita punya perahu. Perahu ini kan di sini nggak teratur ini. Ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sini. Tapi coba kalau dikatakan Tuhan, oke, semua pemuda sektor 2 ikuti aku. Maka Tuhan itu ibaratnya mendayung daripada perahunya. Maka istilah di situ mengikuti. Maka kita wajib memutar semua daripada haluan perahu kita mengikuti dia. Karena kita tidak mungkin mengikuti dia kalau arah perahu Tuhan itu sudah ke depan, tapi arah perahu kita masih ke belakang, lalu bisa mengikuti, nggak mungkin. Jadi kalau misalkan arah perahu Tuhan sudah ke depan, arah perahumu itu masih ke belakang, kalau kau ingin mengikuti Tuhan, putar haluannya. Wajib harus memutar haluannya. Apakah kau anak Tuhan? Mengikut Tuhan? Iya. Tapi Tuhan jalannya kemana, lo jalannya kemana? Itu bukan mengikut itu. Hanya sebatas di bibir. Tuhan tidak mau. Hanya sebatas di bibir. Tuhan menginginkan kepada kita betul-betul pelaksanaan. Apa yang kau bisa perbuat anak muda? Tenaga yang kau berikan, semangat berikan kepada Tuhan. Itu maksudnya di sini. Ayat yang tadi, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, taruna-taruna jatuh. Bayangkan sekarang saudara, taruna-taruna menjadi jatuh. Taruna-taruna ini kan orang yang tegak ini. Maka kalau dikatakan taruna akabri, misalkan dibuat begitu, orang-orang tegak, jalannya aja lurus, tangannya aja goyangannya lurus. Inilah yang diharapkan sebenarnya. Jangan jatuh. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang putus asa. Pemuda-pemudi ini berharaplah kepada Tuhan. Dunia ini habis ini. Habis. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, pulang pun kita nanti tidak membawa apa-apa. Bedanya kalau kita lahir telanjang, kalau kita pergi ada, kalau laki-laki ada sepasang jas. Hanya itu doang yang dibawa. Nggak ada yang kita bawa dari sini. Mohon maaf, tidak mengatakan dalam arti negatif. Memang kalau nggak kawin makan apa? Saya bilang sama anak saya begitu. Emang jadi kiamat? Ya biarin aja begitu kalau memang Tuhan inginkan begitu. Kalau itu rencana Tuhan, lakukan Tuhan. Kalau itu rencana, iya saya siap. Jangan mengeluh, mengedungi. Ana bohadut Tuhan, ayah hadu salahku. Lalu ada orang mulai mengkorek-korek. Barangkali saja waktu saya dalam kandungan ada halangan. Waktu itu ibu saya ingin memakan daripada telur soang. Waktu itu soangnya nggak ada. Jangan selalu disalahkan hari lahir.
Lalu pergilah dia ke kuburan. Opungnya ada di situ. Opung, roda matuson, pahopung. Adi dia do jodohku. Tuau horo, bolon nang jodoh. Nok opung. Arong mahasiswa ku gudang. Nah, dia ho, nabirong ho, no, nabirong onton yung nileanan no. Saudara yang kekasih, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kan sayap itulah yang membawa dia. Sekarang apa kekuatanmu? Kekuatan saya hanya doa, Pak. Lakukan itu. Kekuatan saya Pak karena saya diberkati oleh Tuhan. Saya boleh menyumbang ke gereja berupa perpuluhan saya Pak, berupa uang saya. Berikan kepada Tuhan. Apa kekuatanmu sekarang? Saya masih ingat di kampung saya dulu. Kalau misalkan ada pekerjaan di gereja, lalu ada mengatakan inilah dari kami. Inilah dari kami berupa uang. Inilah dari kami berupa misalkan ada pinahannya dia. Yang mungkin apakah ayam atau apa disumbangkan. Tapi ada juga orang yang mengatakan, kalau dari kami tenaga lapang. Kita sekarang harus mengambil peran. Jangan duduk di sini berpangku tangan, gak ada yang dapat. Demikianlah mereka ini di daerah pembuangan. Saudara yang kekasih, dua suku ini kembali lagi ke Yerusalem. Barangkali selama ini saudara, engkau di daerah pembuangan, engkau berada di daerah kesulitan oleh karena situasi, kamu akan kembali ke Yerusalem. Kamu akan kembali menghadap Tuhan. Karena hanya di Yerusalem engkau akan diberikan nanti ketenangan. Barangkali selama ini kau sudah meninggalkan Yerusalemmu, meninggalkan gerejamu, meninggalkan persekutuanmu, meninggalkan semua tata ibadahmu kepada Tuhan. Barangkali ada yang alpa. Pemuda dimanapun kau berada pada saat ini, apakah engkau kos, apakah kau tinggal menumpang di rumah saudara, apakah kau tinggal itu di tempat dimanapun, barangkali kontrak atau di mana. Apakah kau mungkin pernah meninggalkan Yerusalem, terbuang kau dari Yerusalem oleh karena perbuatanmu. Engkau tahu kenapa mereka dibuang? Karena mereka menembah Allah ilahi dunia ini. Pak, saya tidak pernah lagi, Pak Guru, saya tidak pernah lagi menyembah berhala. Berhala secara fisik, iya, tidak kau lakukan. Tapi berhala dengan bentuk-bentuk lain, mungkin masih dilakukan. Mohon maaf, mudah-mudahan saya yakin masih ada berhalanya itu, bahwa dia itu kalau tidak merokok pusing. Ada teman saya, kalau lagi kita sama-sama, lalu dia colek saya. Pak, sebentar minta izin. Mau kemana Pak? Biasa. Dia harus merokok. Kalau tidak merokok, maka ilmunya hilang. Mungkin masih ada ilah-ilah yang lain yang sekarang ini melekat dalam hidupmu. Tuhan benci dengan itu. Kenapa mereka terbuang? Baik yang 10 itu terbuang, baik yang 2 itu terbuang oleh karena mereka menyembah berhala. Jangan sampai itu dilakukan oleh pemuda sektor 2. Biarpun kau di rumahmu, biarpun kau di tempatmu sekarang dimanapun kau berada, biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bayangkan saudara, jemaat Tuhan, para pemuda dimanapun kau berada saat ini. Berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di mana ada kemungkinan ini berjalan tidak lelah, berlari tidak menjadi lesu? Tidak akan mungkin itu secara daripada manusiawi, secara aturan yang biasa. Pasti kalau berlari lelah. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan gantikan itu. Kalaupun kita berada dalam kelelahan, tapi kita gantikan, Tuhan gantikan itu menjadi sukacita. Saya yakin saudara,
persoalan-persoalanmu seperti yang dialami oleh bangsa Israel di daerah pembuangan. Khususnya sekarang di dalam suasana COVID yang merajalela ini. Sangat menakutkan. Maka tetap kita menjaga kepada Tuhan, khususnya serahkan dirimu kepada Tuhan. Dan jangan sampai engkau khawatir akan segala peran Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan itu dikatakan, saya boleh mampu. Dikatakan tadi di sini, Allah Israel tidak ada tandingannya. Kalau itu yang menjadi pembela kita, kalau itu yang menjadi yang membackup kita, apa kita perlu khawatir? Maka semua pemuda saya percaya kekhawatiran itu akan hilang dari kita. Dan ke depan, masa depan itulah yang kita raih. Masa depan itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya undang semua untuk tampil pemain musik. Pemuda di rumah dimanapun kau berada. Semua pemuda di tempat dimanapun kau berada, saya undang semua kita bangkit berdiri. Tuhan tidak menginginkan engkau menjadi pemuda yang lelah dan lesu. Tuhan tidak menginginkan engkau taruna-taruna yang jatuh dan tersandung. Tetapi pemuda-pemuda yang menanti-nantikan Tuhan, karena merekalah yang mendapatkan kekuatan baru. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya, hatiku percaya. Kita naikkan pujian dimanapun kita berada pada saat ini. Pemuda di tempat berada, ambil sikap berdiri kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan engkau khawatir. Kekhawatiran itu adalah bagian yang mungkin mencelakakan dirimu. Tapi kita berharaplah kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sering tidak mengerti akan segala rencanamu dalam hidup kami. Kami sering bersandar kepada kemampuan kami, bersandar kepada kekuatan kami. Tapi Engkau mengingatkan kami bersandar kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
mengajari kami ya Tuhan, supaya kami berpengharapan kepada Engkau. Memang suasana sekarang ya Tuhan identik dengan suasana di mana pada waktu itu bangsa Israel di daerah pembuangan. Suasana waktu itu tidak ada harapan. Suasana pada waktu itu ya Tuhan yang demikian gersang, demikian mencekam. Hal yang sama ya Tuhan mungkin dialami oleh muda-mudimu pada saat ini. Suasana yang mungkin hampir-hampir membuat mereka putus asa, tidak lagi berpendirian yang teguh. Namun ya Tuhan, Engkau mengajari kami dengan firman-Mu, supaya kami ya Tuhan, khususnya muda-mudimu ini, sebagaimana Raja Wali tersebut, dia justru di dalam segala masalah-masalah, angin badai itulah, dia akan semakin terbang tinggi, semakin akan mengepakkan daripada hidupnya, tubuhnya, untuk boleh lebih jauh ya Tuhan untuk terbang. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, demikian muda-mudi ini kami mohonkan kepadamu. Kalaupun suasana pada saat ini mencekam bagi mereka ya Tuhan, mungkin membuat mereka menjadi ketakutan, mungkin membuat mereka ya Tuhan kehilangan masa depan dalam pemikiran mereka. Biarlah mereka ya Tuhan seperti Raja Wali itu ya Tuhan. Kalau semakin badai itu ya Tuhan menerpa mereka, mereka akan makin semakin tinggi untuk terbang. Justru membuat mereka, badai itulah membuat mereka semakin dewasa. Badai itulah yang membuat mereka semakin matang. Badai itulah membuat mereka semakin mengenal Engkau. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan Yesus, kalau kami bersandar kepada diri kami masing-masing pada saat ini, kami sangat khawatir akan masa depan kami ya Tuhan. Khawatir akan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi di depan kami, karena kami penuh dengan segala kekurangan di hadapan-Mu. Namun ya Tuhan, hamba berdoa kepadamu, karena kekhawatiran itu ya Tuhan tidak membuat persoalan kami akan semakin baik. Ada banyak di antara kami orang kekhawatiran akan hari esok, bahkan hari ini tidak kami nikmati ya Tuhan. Karena kami mencekam kekhawatiran itulah menjadi bagian yang senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka khawatir akan masa depan pekerjaan mereka. Mungkin mereka khawatir akan masa depan ya Tuhan, akan kehidupan keluarganya, jodohnya ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kekhawatiran ini. Karena sesungguhnya kalau kami menyadari ya Tuhan, kami bersandar kepada Engkau. Apalah kekhawatiran ini sebenarnya dibandingkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Bahkan air laut sendiri ya Tuhan, boleh Engkau taruh ya Tuhan, Kau tata di dalam tangan-Mu sendiri. Demikian Engkau berkuasa untuk kami sesungguhnya, tapi kami sering ya Tuhan melupakan itu. Kami sering ya Tuhan tidak peduli dengan itu. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini hamba berdoa kepada mereka, biarlah Engkau ya Tuhan yang senantiasa berjalan di dalam segala kehidupan, berjalan di depan mereka ya Tuhan. Tuntunlah semua muda-mudi ini. Apakah mereka ya Tuhan bersama-sama dengan orang tuanya? Apakah mereka ya Tuhan tinggal sendirian? Dimanapun mereka berada ya Tuhan pada saat ini, apakah mereka sudah bekerja? Apakah mereka ya Tuhan duduk di bangku studi? Atau mungkin juga ya Tuhan belum bekerja? Engkau tahu ya Tuhan, pekerjaan itu perlu bagi mereka ya Tuhan yang memerlukannya, yang belum bekerja. Buka jalan ya Tuhan, sehingga semua kami merasakan akan segala kasih-Mu kepada kami. Kami boleh mendapatkan berkat-Mu yang melimpah itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kami tidak tahu apa yang terjadi minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. Bapa, kami hanya berserah kepadamu. Biarlah kami ya Tuhan boleh belajar daripada firman-Mu, sehingga kami tidak larut dalam segala kesulitan kami, tidak larut dalam segala penderitaan kami. Tapi biarlah kami keluar dari situ, kami kembali ke Yerusalem ya Tuhan, untuk boleh kami bersekutu kembali kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Tuhan gereja-Mu di sektor 2 ini khususnya.
para gembala kami ya Tuhan, para hamba-hambamu, guru Injil Sintua, seluruh ya Tuhan jemaat-Mu, pengurus pemuda di masing-masing gereja ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Sehingga kami semua bergandeng tangan ya Tuhan untuk boleh melayani Engkau. Pelayanan kami bukan hanya sekedar melayani ya Tuhan, tapi lebih daripada itu ya Bapa. Kami boleh semakin mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, biarlah Tuhan bersama-sama dengan seluruh pemuda ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akhiri dengan doa terakhir kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah berkat hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa memelihara kita. Haleluya, haleluya. Amin. Pemuda boleh duduk kembali semua. Kita akan akhiri acara kita saat ini. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Terima kasih untuk hambanya yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Sungguh firman yang menguatkan bahwa setiap anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Walaupun di masa-masa seperti ini penyertaan Tuhan atas setiap orang-orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Kita sudah di akhir ibadah kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan, tak pernah ku ragu Tuhan.
sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.